Di sudut-sudut hutan yang lebat, di langit pegunungan yang jauh dari jangkauan manusia, tersembunyi makhluk bersayap yang tak hanya indah, tapi juga memukau hingga membuat dunia terdiam. Mereka bukan hanya burung, mereka adalah seniman alam, dengan bulu seindah lukisan, tarian yang memesona, dan suara yang menggema ke seluruh penjuru dunia. Inilah kisah tentang keindahan yang menantang logika, keajaiban yang terbang bebas di langit. Selamat datang di Burung Terindah dan Paling Memukau di Dunia, full episode. Burung hudhud Eurasia. Burung hudhud Eurasia, spesies burung yang mudah dikenali dengan bulu berwarna jingga, sayap bergaris hitam putih seperti zebra, dan jambul berbentuk kipas yang dapat ditegakkan. Paruhnya panjang dan melengkung ke bawah, digunakan untuk mencari serangga di tanah. Habitat favoritnya meliputi area semi terbuka seperti padang rumput, lahan pertanian, dan kebun, di mana ia sering terlihat mencari makan di tanah. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 25 cm, dengan rentang sayap mencapai 48 cm. Warna bulunya yang khas dan jambul yang mencolok, membuatnya sulit untuk disalahartikan dengan spesies lain. Suara panggilannya yang khas, mungkin menjadi asal-usul nama Inggrisnya, Eurasian Hoopoe. Hudhud Eurasia tersebar luas di Eropa, Asia, dan bagian utara Afrika. Di bagian utara wilayahnya, burung ini bersifat migrasi, sementara di daerah lain cenderung menetap. Meskipun populasinya stabil di sebagian besar wilayah, ancaman seperti hilangnya habitat dan perburuan berlebihan di beberapa daerah dapat mempengaruhi jumlahnya. Andean Cock of the Rock. Burung Andean Cock of the Rock, yang dikenal sebagai tunki dalam bahasa Quechua, adalah burung pengicau berukuran besar yang berasal dari hutan di pegunungan Andes, Amerika Selatan. Burung ini menjadi simbol nasional Peru karena keindahan dan keunikannya. Andean Cock of the Rock menunjukkan dimorfisme seksual yang mencolok. Pejantan memiliki jambul besar berbentuk seperti kipas dan bulu berwarna merah terang atau oranye cerah, dengan sayap dan ekor berwarna hitam serta bulu penutup sayap berwarna abu-abu keperakan. Betina, di sisi lain, memiliki warna yang lebih kusam, didominasi oleh warna coklat dan jambul yang lebih kecil. Burung ini memiliki panjang sekitar 32 cm dan berat sekitar 265 gram, dengan pejantan sedikit lebih besar daripada betina. Habitat alaminya adalah hutan di ketinggian antara 500 hingga 2400 meter di atas permukaan laut, tersebar di Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, dan Bolivia. Biasa ditemukan di ngarai dan dekat aliran sungai di daerah pegunungan. Makanan utamanya berupa buah-buahan, juga mengonsumsi serangga, amfibi kecil, reptil, dan mamalia kecil. Selama musim kawin, pejantan berkumpul di area display yang disebut lek, untuk memamerkan bulu mereka, melompat, dan mengeluarkan berbagai suara untuk menarik perhatian betina. Setelah kawin, betina akan membangun sarang di bawah tebing batu, mengerami telur, dan merawat anak-anaknya sendirian. Atlantic Royal Flycatcher. Atlantic Royal Flycatcher adalah spesies burung pengicau kecil yang menghuni hutan hujan tropis di Amerika Selatan bagian timur, khususnya di wilayah pesisir Brasil dan sebagian kecil Paraguay, serta Argentina. Burung ini dikenal karena mahkota bulunya yang spektakuler, berwarna merah cerah yang biasanya tersembunyi, dan hanya ditampilkan saat menarik perhatian pasangan, mempertahankan wilayah, atau saat terkejut. Penampilan burung ini relatif tidak mencolok di luar momen-momen tersebut, dengan bulu bagian atas berwarna coklat zaitun dan bagian bawah kekuningan. Habitat utamanya hutan hujan primer dan sekunder dataran rendah yang lembab. Mencari makan berupa serangga dan arthropoda kecil lainnya di antara dedaunan dan cabang-cabang pohon. Musim berkembang biak mereka bertepatan dengan musim hujan, ketika ketersediaan makanan biasanya lebih tinggi. Sarangnya berbentuk cangkir yang tergantung di dahan pohon yang tinggi, tersembunyi di antara dedaunan. Burung ini sangat bergantung pada hutan yang utuh dan luas untuk mencari makan, bersama
bersarang, dan berlindung. Hilangnya habitat akibat deforestasi, fragmentasi hutan, dan aktivitas manusia lainnya merupakan ancaman utama bagi populasi burung ini. Konversi hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan, dan wilayah perkotaan telah mengurangi secara signifikan luas habitat yang tersedia bagi mereka. Akibatnya, populasi Atlantic Royal Flycatcher mengalami penurunan di banyak wilayah. Cendrawasih Raja. Burung cendrawasih raja adalah salah satu spesies burung pengicau dari keluarga Paradiseidae yang terkenal dengan keindahan bulunya. Burung ini tersebar luas di hutan dataran rendah Papua dan pulau-pulau sekitarnya, termasuk Aru, Salawati, Misol, dan Yapen. Habitat alaminya meliputi hutan hujan dataran rendah, tepi hutan, serta hutan sekunder yang tinggi. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan dan arthropoda, sering ditemukan mencari makan di semua tingkat hutan, kadang bergabung dengan kawanan campuran spesies lainnya. Cendrawasih raja memiliki dimorfisme seksual yang mencolok. Burung jantan dewasa berukuran sekitar 16 cm, dengan bulu berwarna merah terang yang mencolok, dada putih, dan pita hijau metalik di bagian dada atas. Ciri khas lainnya adalah dua helai bulu ekor panjang yang melengkung, dengan ujung berbentuk spiral berwarna hijau zamrud. Sementara itu, burung betina memiliki warna yang lebih kusam, dengan bulu berwarna coklat zaitun dan bagian bawah tubuh bergaris-garis. Perilaku reproduksi burung ini sangat menarik. Cendrawasih raja jantan dikenal dengan tarian kawinnya yang akrobatik untuk menarik perhatian betina. Selama pertunjukan, jantan akan memamerkan bulu-bulunya, mengayunkan ekornya, dan melakukan berbagai gerakan tubuh yang kompleks. Burung payung berjenggot panjang. Burung payung berjenggot panjang atau Longwatlet umbrellabird adalah spesies burung yang termasuk dalam keluarga Cotingidae. Burung ini ditemukan di hutan hujan lembab di lereng barat pegunungan Andes, khususnya di barat daya Kolombia dan barat Ekuador. Habitat alaminya berada pada ketinggian antara 80 hingga 1.900 meter di atas permukaan laut. Ciri khas yang menonjol dari burung jantan adalah adanya jambul besar di atas kepala dan jenggot panjang berbulu yang menggantung dari tenggorokan yang dapat mencapai panjang hingga 28 cm. Jenggot ini dapat ditarik saat terbang, dan digunakan dalam ritual kawin untuk menarik perhatian betina. Burung betina memiliki ukuran yang lebih kecil dan jenggot yang lebih pendek atau tidak ada sama sekali. Selama musim kawin, burung jantan berkumpul di area tertentu yang disebut lek untuk memamerkan jenggot mereka dan menarik perhatian betina. Makanan utama burung ini adalah buah-buahan besar, namun mereka juga mengonsumsi invertebrata dan vertebrata kecil. Populasinya diperkirakan antara 10.000 hingga 20.000 ekor dewasa dan mengalami penurunan akibat perusakan habitat dan perburuan. Oleh karena itu, IUCN mengklasifikasikan spesies ini sebagai rentan. Toukan berleher kuning. Toukan berleher kuning merupakan spesies burung besar yang termasuk dalam keluarga Rampastidae. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 50 cm dan berat hingga 746 gram. Ciri khasnya adalah paruh yang besar dengan panjang mencapai 20 cm, di mana bagian atas paruh berwarna kuning dan bagian bawah berwarna hitam atau coklat kemerahan, tergantung pada subspesiesnya. Bulu tubuhnya didominasi warna hitam, dengan wajah, tenggorokan, dan dada atas berwarna kuning cerah, serta penutup ekor bagian atas berwarna putih dan penutup ekor bagian bawah berwarna merah terang. Habitat alami meliputi hutan hujan tropis dan subtropis di Amerika Tengah dan Selatan, mulai dari Honduras hingga Peru. Mereka biasanya ditemukan di hutan primer yang lembab, tetapi juga dapat hidup di tepi hutan, hutan sekunder yang matang, dan taman yang memiliki banyak pepohonan. Di Ekuador, burung ini ditemukan pada ketinggian antara 1.000 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, sedangkan di Kolombia dapat mencapai 2.500 meter. Toukan berleher kuning adalah pemakan buah utama, tetapi juga mengonsumsi serangga, reptil kecil, serta telur dan anak burung lain. Mereka biasanya mencari makan di puncak hutan, baik secara individu, berpasangan, atau dalam kelompok kecil. Selama musim kawin, yang bervariasi tergantung pada wilayahnya, burung jantan akan melakukan perawatan bulu pada betina dan memberikan makanan sebagai bagian dari ritual pacaran. Sarang burung ini biasanya berada di lubang pohon yang terbentuk
secara alami, di mana betina akan meletakkan 2 hingga 3 butir telur. Kedua induk berperan dalam menjaga dan memberi makan anak-anak mereka. Meskipun memiliki wilayah persebaran yang luas, populasi toukan berleher kuning diperkirakan menurun akibat hilangnya habitat hutan dan perburuan yang terus berlangsung. Oleh karena itu, IUCN mengklasifikasikan spesies ini sebagai hampir terancam. Superb lyrebird. Burung superb lyrebird, atau lebih dikenal sebagai burung cendrawasih lira, adalah salah satu burung pengicau terbesar di dunia yang endemik di Australia. Burung ini terkenal karena kemampuan menirunya yang luar biasa, dan ekornya yang indah menyerupai alat musik lira. Habitat alaminya adalah hutan-hutan di tenggara Australia, termasuk Tasmania. Superb lyrebird memiliki panjang tubuh sekitar 100 cm, dengan bulu berwarna coklat keabu-abuan. Ciri khas utamanya adalah ekor panjang pada pejantan yang terdiri dari 16 bulu, dengan 2 bulu terluar berbentuk seperti lira, dan bulu-bulu tengah yang tipis dan melengkung. Betina memiliki ekor yang lebih pendek dan kurang mencolok. Salah satu keunikan burung ini adalah kemampuannya meniru berbagai suara di sekitarnya, termasuk kicauan burung lain, suara hewan, bahkan bunyi buatan manusia seperti suara kamera atau gergaji mesin. Selama musim kawin, pejantan akan memamerkan ekornya yang indah, sambil menirukan berbagai suara untuk menarik perhatian betina. Paradise Tanager. Burung Paradise Tanager adalah burung pengicau berukuran sedang, yang terkenal karena warna bulunya yang mencolok. Panjang tubuhnya berkisar antara 13,5 hingga 15 cm. Ciri khasnya meliputi kepala berwarna hijau terang, bagian bawah tubuh berwarna biru langit, dan bulu punggung berwarna hitam. Tergantung pada subspesiesnya, bagian belakang tubuhnya bisa berwarna kuning dan merah, atau seluruhnya merah. Paruhnya berwarna hitam dan kakinya berwarna abu-abu. Habitat alami Paradise Tanager adalah hutan hujan tropis dan subtropis yang lembab di wilayah Amazon, termasuk Venezuela, Peru, Kolombia, Ekuador, Bolivia, dan Brasil. Meskipun nama ilmiahnya mengandung kata chilensis, burung ini tidak ditemukan di Chili. Mereka biasanya menghuni atap hutan yang lembab dan sering ditemukan dalam kawanan campuran spesies. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan dan serangga. Sering terlihat bergerak cepat di antara cabang-cabang pohon saat mencari makan. Resplendent Quetzal. Burung Resplendent Quetzal adalah spesies burung yang menonjol dengan bulu berwarna-warni dan ekor panjang yang indah. Burung ini ditemukan di hutan hujan pegunungan di Amerika Tengah, khususnya di Meksiko Selatan hingga Panama. Habitat utamanya adalah hutan tropis yang lembab, di mana ia sering terlihat di puncak hutan yang lebat. Ciri khas jantan dewasa meliputi bulu berwarna hijau metalik dengan dada merah terang dan ekor panjang yang menjuntai. Betina memiliki warna yang lebih redup dengan ekor yang lebih pendek. Makanan utama burung ini adalah buah-buahan, tetapi mereka juga memakan serangga, kadal kecil, dan katak. Burung ini memiliki peran penting dalam mitologi Mesoamerika dan merupakan simbol nasional Guatemala, bahkan namanya digunakan sebagai mata uang negara tersebut. Meskipun populasinya menurun akibat hilangnya habitat, burung ini masih dapat ditemukan di beberapa kawasan lindung. Eastern Rosella Parrot. Eastern Rosella Parrot adalah spesies burung beo berukuran sedang yang berasal dari tenggara Australia dan Tasmania. Juga telah diperkenalkan ke Selandia Baru pada sekitar awal tahun 1900 dan kini umum ditemukan di sebagian besar Pulau Utara serta di sekitar Dunedin di Pulau Selatan. Eastern Rosella memiliki panjang tubuh hingga 32 cm. Ciri khasnya meliputi kepala, leher, dan dada berwarna merah cerah dengan bercak pipi putih yang kontras. Bagian atas tubuhnya berwarna kuning kehijauan, bagian bawah berwarna kuning, dan punggung bawah hingga ekor berwarna hijau kekuningan hingga biru kehijauan. Bahunya berwarna biru terang. Betina umumnya memiliki warna yang serupa dengan jantan, namun seringkali lebih pucat, sementara burung muda memiliki warna yang lebih redup, dan dapat dibedakan dari warna paruhnya yang kuning atau oranye, yang akan berubah menjadi putih kekuningan saat dewasa. Habitat alami Eastern Rosella meliputi hutan terbuka, tepi hutan, padang rumput berhutan, taman, dan kebun. Sering terlihat berpasangan atau dalam kelompok kecil, mencari makan di tanah atau di pepohonan. Makanan utamanya terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, bunga, dan serangga. Selama musim kawin, mereka bersarang di lubang-lubang pohon, di mana betina akan mengerami telur sementara jantan mencari makanan. Gamble Squirrel.
Burung Gamble Squirrel adalah spesies burung puyuh yang berasal dari wilayah barat daya Amerika Serikat, khususnya di Gurun Sonora dan Mojave. Dikenal karena jambul khas di kepalanya yang menyerupai tetesan air mata dan suara panggilannya yang unik. Mereka beradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan yang keras, mampu bertahan hidup di daerah kering dengan curah hujan rendah dan suhu ekstrim. Adaptasi ini mencakup kemampuannya untuk mendapatkan air dari makanan dan biji-bijian, serta tahan terhadap cuaca panas. Perilaku burung Gamble Squirrel yang paling menonjol adalah pembentukan coffees. Kelompok-kelompok ini biasanya terdiri dari beberapa keluarga yang bergabung bersama, menciptakan unit sosial yang besar dan kompak. Coffees berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri, memungkinkan burung puyuh untuk saling memperingatkan adanya bahaya, dan meningkatkan peluang mereka untuk melarikan diri dari predator. Selain itu, hidup dalam kelompok juga membantu mereka mempertahankan kehangatan tubuh selama musim dingin. Coffees biasanya membubarkan diri selama musim kawin, ketika pasangan burung puyuh mencari wilayahnya sendiri untuk berkembang biak. Setelah musim kawin selesai, mereka seringkali membentuk coffees kembali. Siklus musiman pembentukan dan pembubaran coffees ini merupakan aspek penting dari kehidupan sosial burung puyuh Gamble dan berkontribusi pada kesuksesan mereka dalam bertahan hidup di lingkungan gurun yang menantang. Kolibri Jambul Antillean. Burung kolibri jambul Antillean merupakan spesies kolibri kecil yang khas dengan jambul mencolok di kepalanya. Burung ini dapat ditemukan di berbagai pulau di Karibia, mendiami habitat seperti hutan lembab dataran rendah subtropis atau tropis dan hutan kering. Ciri fisik burung ini meliputi ukuran tubuh yang kecil, dengan panjang sekitar 9 cm dan berat sekitar 3-4 gram. Jantan memiliki jambul berwarna hijau metalik hingga biru hijau terang, dengan bagian atas tubuh berwarna perunggu hijau metalik dan bagian bawah berwarna hitam keabu-abuan. Betina tidak memiliki jambul, dengan bagian atas tubuh berwarna hijau perunggu dan bagian bawah berwarna abu-abu terang. Paruhnya pendek dan lurus, berwarna hitam. Makanan utama kolibri jambul Antillean adalah nektar dari berbagai jenis bunga, serta serangga kecil yang ditangkap di udara atau di permukaan daun. Mereka sering terlihat di hutan, semak belukar, taman, dan perkebunan, baik di daerah dataran rendah maupun perbukitan. Merpati jambul. Ocyphaps lopot, yang lebih dikenal sebagai merpati jambul, adalah spesies burung yang tersebar luas di seluruh daratan Australia, kecuali di daerah tropis utara yang jauh. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 30 cm, dengan ciri khas jambul tipis berwarna hitam di atas kepalanya. Warna bulunya didominasi oleh abu-abu kecoklatan, dengan sentuhan merah muda pada bagian bawah tubuh. Sayapnya memiliki garis-garis hitam dan dihiasi dengan kilauan hijau dan ungu yang mengilap. Kulit di sekitar mata berwarna merah muda kemerahan, memberikan tampilan yang mencolok. Habitat alami merpati jambul meliputi padang rumput terbuka, area berhutan ringan, serta daerah perkotaan dan pinggiran kota. Mereka sering ditemukan di dekat sumber air, taman, lapangan olahraga, dan lapangan golf. Sejak pemukiman manusia menciptakan lahan pastoral, persebarannya telah berkembang pesat dan telah beradaptasi dengan baik di area pertanian, sering memakan biji-bijian dan rumput. Perilaku unik dari merpati jambul adalah suara siulan yang dihasilkan saat terbang. Suara ini disebabkan oleh udara yang melewati bulu primer yang dimodifikasi pada sayapnya, berfungsi sebagai alarm bagi burung lain dan mungkin untuk mengalihkan perhatian predator. Mereka adalah burung yang sosial dan sering terlihat dalam kawanan dengan ukuran bervariasi. Selama musim kawin, jantan akan melakukan tarian yang melibatkan gerakan tubuh naik turun dan membuka, serta menutup sayapnya seperti kipas, disertai dengan suara khas yang lembut. Tragopan kaboti. Tragopan kaboti adalah spesies burung yang termasuk dalam keluarga Phasianidae dan endemik di Tenggara Tiongkok. Burung ini memiliki penampilan yang mencolok, terutama pada pejantan yang menampilkan warna-warna cerah selama musim kawin. Pejantan memiliki kepala berwarna hitam dengan garis-garis oranye kemerahan di kedua sisi dan leher, serta kulit tanpa bulu berwarna serupa di pipi dan sekitar mata. Di bawah paruhnya, terdapat gelambir biru dan oranye yang dapat mengembang, serta sepasang tanduk berdaging berwarna biru
biru di atas mata. Bagian atas tubuhnya berwarna coklat kemerahan dengan bintik-bintik besar berwarna krem, sedangkan bagian bawahnya berwarna kuning jerami. Betina memiliki warna yang lebih redup, dengan kepala dan bagian atas tubuh berwarna coklat kemerahan yang dipenuhi bintik-bintik hitam dan bercak putih berbentuk segitiga, serta bagian bawah tubuh berwarna coklat keabu-abuan dengan tanda-tanda putih. Habitat alami meliputi hutan hijau abadi di pegunungan, dengan ketinggian antara 600 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut. Tersebar di provinsi-provinsi seperti Fujian, Guangdong, Guangxi, Hunan, Jiangxi, dan Zhejiang. Populasinya terfragmentasi, karena kemampuan dispersal yang terbatas dan kecenderungannya untuk menghindari area tanpa tutupan hutan yang luas. Burung ini terutama memakan akar, tunas, kuncup, bunga, buah, dan biji, serta kadang-kadang mengonsumsi invertebrata kecil. Salah satu makanan favoritnya adalah buah dan daun dari pohon Daphniphyllum macropodum, yang juga digunakan sebagai tempat bertengger pada malam hari. Selama musim kawin pada musim semi, pejantan melakukan ritual pacaran yang rumit untuk menarik perhatian betina. Mereka mengembangkan gelambir berwarna cerah di kepala dan tenggorokan, serta memamerkan sayap yang berwarna-warni. Mambruk ubiat. Burung mambruk ubiat, juga dikenal sebagai mambruk barat atau mambruk biru, adalah spesies burung dara berukuran besar yang endemik di hutan hujan dataran rendah di barat laut Pulau Papua, termasuk semenanjung kepala burung dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Ciri khas burung ini adalah bulu berwarna biru keabu-abuan, dengan jambul rendah berwarna biru di atas kepala dan bulu berwarna biru tua di sekitar mata. Kedua jenis kelamin memiliki penampilan serupa, namun jantan biasanya lebih besar daripada betina. Rata-rata panjang tubuhnya mencapai 70 cm dengan berat sekitar 2,1 kg, menjadikannya salah satu spesies burung dara terbesar. Mambruk ubiat biasanya ditemukan di hutan dataran rendah, di mana mereka mencari makan di tanah dengan mengonsumsi buah-buahan dan biji-bijian. Sayangnya, populasi burung ini mengalami penurunan akibat perburuan untuk diambil daging dan bulunya, serta hilangnya habitat karena deforestasi. Akibatnya, spesies ini diklasifikasikan sebagai rentan oleh daftar merah IUCN. Arakari berkerah. Arakari berkerah adalah spesies burung dari keluarga toucan, yang ditemukan di wilayah dari Meksiko hingga Kolombia dan Venezuela. Burung ini memiliki panjang sekitar 40 cm dan berat hingga 240 gram. Ciri khasnya adalah paruh besar dengan pola bergerigi, tubuh berwarna kuning dengan tanda merah dan hitam, serta ekor panjang. Arakari berkerah biasanya ditemukan dalam kelompok kecil, yang bergerak melalui kanopi pohon yang berbuah atau terbang satu persatu melintasi area terbuka. Makanan utamanya berupa buah-buahan, juga memakan serangga besar, telur, dan anakan burung lain, serta vertebrata kecil. Arakari berkerah memiliki kebiasaan unik, yaitu tidur bersama dalam lubang pohon, hingga 7 ekor dapat menempati satu lubang semalam. Musim kawin arakari berkerah berlangsung dari Januari hingga Mei. Mereka bersarang di lubang pohon, biasanya yang dibuat oleh burung pelatuk besar atau lubang alami. Kedua induk berbagi tugas mengerami telur dan merawat anaknya. Setelah menetas, anakan diberi makan terutama dengan serangga. Meskipun mereka dapat beradaptasi dengan hutan sekunder, arakari berkerah sangat rentan terhadap deforestasi dan juga diburu oleh masyarakat adat di beberapa daerah. Namun, saat ini mereka diklasifikasikan sebagai spesies dengan risiko rendah oleh IUCN. Great Rosefinch. Great Rosefinch adalah spesies burung dari keluarga Fringillidae yang ditemukan di berbagai negara, dari Armenia hingga ke Tiongkok. Habitat alaminya meliputi tundra dan padang rumput beriklim sedang. Burung ini memiliki ukuran yang cukup besar untuk jenis finch, dengan panjang sekitar 21 cm. Pejantan dewasa memiliki warna merah muda cerah, dengan wajah gelap dan bintik-bintik putih pada bagian bawah tubuh. Sedangkan betina berwarna coklat dengan pola garis-garis. Mereka biasanya ditemukan di daerah dengan vegetasi jarang pada elevasi tinggi, seperti lereng berbatu dan area terbuka lainnya, dan cenderung turun ke habitat serupa selama musim dingin. Great Rosefinch terutama memakan biji-bijian, yang ia kumpulkan dari tanah di habitat tundra dan padang rumput. Selama musim kawin, mereka bersarang di celah-celah tebing, atau di semak rendah pada permukaan tebing, dan terkadang di bangunan yang ditinggalkan. Sarangnya berisi 4 hingga 5 telur. Merak Palawan.
Merak Palawan adalah burung berukuran sedang yang endemik di Pulau Palawan, Filipina. Burung ini memiliki panjang sekitar 50 cm. Pejantan memiliki tubuh berwarna hitam dengan tanda biru pada sayap, punggung keabu-abuan dengan bintik-bintik halus, dan ekor biru seperti mata. Wajahnya memiliki tanda putih dan lingkar mata berwarna merah. Betina berwarna coklat dengan wajah pucat. Habitat alami burung ini adalah hutan hujan tropis di Pulau Palawan, terutama di dataran rendah dan perbukitan, dengan ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Biasa ditemukan di dasar hutan yang lebat. Burung merak Palawan merupakan spesies monogami yang bersarang setiap tahun. Betina biasanya bertelur hingga 2 butir, dan kedua induk merawat anak-anak mereka hingga 2 tahun. Makanan utamanya terdiri dari invertebrata seperti isopoda, larva serangga, moluska, serta biji-bijian dan buah beri. Burung ini terancam oleh hilangnya habitat, perdagangan satwa liar ilegal, dan perburuan, sehingga diklasifikasikan sebagai spesies rentan oleh IUCN. Turako jambul putih. Turako jambul putih adalah burung berukuran sedang, yang termasuk dalam keluarga Musopagidae. Burung ini memiliki panjang sekitar 43 cm. Ciri khasnya adalah jambul putih mencolok yang kontras dengan wajah hitam, serta bulu berwarna hijau pada punggung dan bagian bawah tubuh. Sayap dan ekornya berwarna biru tua, dan saat terbang, terlihat jelas bercak sayap merah cerah, yang khas pada semua jenis turako. Habitat alaminya meliputi hutan tepi sungai dan hutan lebat di sabuk antara Nigeria Timur hingga Kenya Barat. Mereka biasanya ditemukan di hutan lebat dan hutan tepi sungai. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan, juga mengonsumsi bunga dan invertebrata seperti siput. Perilaku burung ini termasuk melompat-lompat melalui pepohonan dan terbang dengan kepakan sayap pendek, diikuti dengan meluncur panjang. Panggilannya adalah suara. Musim kawin bervariasi di seluruh wilayah persebarannya, misalnya pada bulan April di Kongo dan Agustus di Uganda. Pelatuk muka kuning. Pelatuk muka kuning adalah spesies burung pelatuk berukuran sedang yang ditemukan di Brasil, Paraguay, dan timur laut Argentina. Burung ini memiliki panjang sekitar 18 cm. Ciri khasnya meliputi dahi dan tenggorokan berwarna kuning cerah, sayap, ekor, dan topeng hitam, serta punggung putih. Perutnya berwarna merah dengan garis tepi gelap. Pada jantan, mahkota dan leher berwarna merah, sedangkan pada betina, bagian tersebut berwarna hitam. Habitat alami burung ini adalah hutan lembab dataran rendah subtropis atau tropis, dan hutan bekas yang telah mengalami degradasi berat. Mereka dapat ditemukan di hutan hujan Atlantik, hutan sekunder, dan terkadang di perkebunan. Burung pelatuk muka kuning hidup berkelompok dan sering terlihat dalam kelompok kecil. Mereka memiliki panggilan yang keras, terdengar seperti kiki-kiki kiri-kiki. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan, biji-bijian, dan serangga. Mereka juga diketahui menyimpan makanan untuk digunakan di kemudian hari. Musim kawin berlangsung antara Januari dan Mei di sebagian besar wilayah persebarannya. Spesies ini adalah pembiak kooperatif, dengan beberapa burung bersarang berdekatan dan beberapa bertindak sebagai pembantu non-pembiak. Finch berekor panjang. Finch berekor panjang adalah burung kecil yang dikenal karena perilaku parasit sarangnya. Spesies ini tersebar luas di Afrika Sub-Sahara dan telah menyebar ke wilayah lain seperti Amerika Serikat dan Puerto Rico. Habitat alaminya meliputi padang rumput terbuka, semak belukar, serta area pertanian dan taman. Selama musim kawin, pejantan menampilkan bulu hitam dan putih yang mencolok dengan ekor panjang berwarna hitam serta paruh merah terang. Betina dan jantan di luar musim kawin memiliki bulu berwarna coklat dengan pola garis-garis, paruh berwarna oranye pink, dan kaki gelap. Burung finch berekor panjang adalah parasit obligat yang bergantung pada burung finch estrildid, terutama wasbil untuk membesarkan anak-anaknya. Ia meletakkan telurnya di sarang inang tanpa merusak telur inang tersebut. Anak burung finch berekor panjang meniru pola mulut anak burung inang untuk menghindari deteksi. Makanan utamanya terdiri dari biji-bijian dan biji rumput. Burung madu ekor api.
Burung madu ekor api adalah spesies burung penghisap nektar yang ditemukan di bagian utara subbenua India, terutama di wilayah Himalaya, serta di beberapa daerah di Asia Tenggara. Burung ini memiliki panjang sekitar 15 cm, dengan ciri khas ekor panjang berwarna merah terang pada jantan dewasa. Betina memiliki bulu berwarna hijau kekuningan, dengan kepala keabu-abuan dan sedikit sentuhan merah pada ekor. Habitat alaminya di hutan pegunungan beriklim sedang, dan hutan lembap subtropis atau tropis di daerah perbukitan. Mereka biasanya ditemukan di hutan konifer pada ketinggian hingga 4.000 meter dan akan turun ke lembah selama musim dingin. Makanan utamanya terdiri dari serangga dan nektar bunga. Selama musim kawin, jantan menampilkan bulu yang mencolok dengan ekor panjang berwarna merah terang yang digunakan untuk menarik perhatian betina. Kedua induk berperan dalam merawat dan memberi makan anak-anaknya. Meskipun populasi global belum dihitung secara pasti, spesies ini digambarkan sebagai sangat umum di ketinggian yang lebih tinggi. Jalak Bali. Burung jalak Bali merupakan spesies burung endemik yang hanya ditemukan di bagian barat laut Pulau Bali, Indonesia. Burung ini memiliki panjang sekitar 25 cm dengan bulu berwarna putih bersih, jambul panjang yang menjuntai, serta ujung sayap dan ekor berwarna hitam. Ciri khas lainnya adalah kulit tanpa bulu berwarna biru cerah di sekitar mata, paruh berwarna kuning, dan kaki berwarna abu-abu. Baik jantan maupun betina memiliki penampilan serupa. Biasanya hidup dalam kelompok kecil dan menghabiskan waktu di pepohonan, serta mencari makan di tanah. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan, biji-bijian, cacing, dan serangga. Selama musim kawin, yang berlangsung pada musim hujan di Bali, burung jantan akan menarik perhatian betina dengan panggilan keras dan gerakan naik turun. Mereka bersarang di lubang-lubang pohon. Jalak Bali menjadi simbol fauna resmi Provinsi Bali dan gambarnya terpampang pada uang koin Rp200 Indonesia. Sayangnya, karena perburuan liar dan hilangnya habitat, populasi jalak Bali menurun drastis dan kini dikategorikan sebagai spesies yang terancam punah. Upaya konservasi terus dilakukan untuk melindungi dan memulihkan populasi burung yang indah ini. Burung sempur hujan sungai. Burung sempur hujan sungai adalah spesies burung yang menonjol dengan kombinasi warna mencolok. Bagian atas tubuhnya berwarna hitam dengan garis putih panjang di setiap sayap, sementara bagian bawahnya berwarna merah anggur dan terdapat garis hitam di lehernya. Paruhnya yang besar memiliki warna biru cerah dengan sentuhan oranye dan hijau kekuningan. Burung ini umumnya ditemukan di hutan dataran rendah yang berdekatan dengan perairan seperti sungai, hutan bakau, dan perkebunan. Persebaran sempur hujan sungai meliputi wilayah Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Malaya, Sumatera, Borneo, dan beberapa pulau sekitarnya. Biasanya ditemukan secara berpasangan atau dalam kelompok kecil, seringkali bertengger di cabang-cabang pohon yang menggantung di atas air. Makanan utamanya berupa serangga, juga memakan moluska, krustasea, dan ikan kecil. Selama musim berbiak, sempur hujan sungai membangun sarang yang menggantung di atas air, terutama di atas kolam hutan, sungai, dan aliran air. Sarang ini berbentuk seperti kantong yang terbuat dari anyaman rumput, ranting, dan daun, dengan pintu masuk di samping yang dilindungi oleh atap dari serat tumbuhan. Kedua induk bekerja sama dalam membangun sarang dan merawat anak-anaknya. Ancaman terhadap spesies ini termasuk kebakaran hutan, predator alami, dan gangguan manusia. Walik ratu. Walik ratu atau merpati buah mahkota mawar adalah spesies burung berukuran sedang yang termasuk dalam keluarga Columbidae. Burung ini dikenal dengan mahkota berwarna merah muda yang dikelilingi oleh garis kuning serta tubuh berwarna hijau cerah. Bagian kepala dan dada berwarna abu-abu, sementara perutnya berwarna oranye hingga kuning. Iris mata berwarna kuning oranye dan paruh serta kaki berwarna hijau keabu-abuan. Panjang tubuhnya mencapai 23 cm. Baik jantan maupun betina memiliki penampilan serupa, sedangkan burung muda memiliki mahkota berwarna hijau dan bulu yang lebih kusam. Habitat alami walik ratu meliputi hutan hujan dataran rendah di Australia Utara dan Timur, serta hutan monsun di Australia Utara dan beberapa pulau di Indonesia, seperti Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku. Burung ini memakan berbagai jenis buah, termasuk buah dari pohon palem dan tanaman merambat. Sarang biasanya dibangun di dalam lubang pohon, dan betina umumnya meletakkan satu butir telur berwarna putih. Meskipun populasinya tersebar luas dan umum di seluruh wilayahnya, walik ratu dievaluasi sebagai least concern oleh Daftar Merah IUCN. Penting untuk terus memantau dan melestarikan habitatnya, guna memastikan kelangsungan hidup spesies ini.
Jalak ungu. Burung jalak ungu, juga dikenal sebagai Parpel glossy starling, adalah spesies burung dari keluarga jalak yang tersebar luas di Afrika tropis, mulai dari Senegal dan utara Zaire, hingga Sudan dan Kenya Barat. Burung ini umumnya menghuni area hutan terbuka dan lahan budidaya. Burung dewasa memiliki panjang tubuh sekitar 23 cm, dengan kepala dan tubuh berwarna ungu metalik, serta sayap hijau mengilap. Ekornya pendek dan mata berwarna kuning mencolok. Antara jantan dan betina tidak terdapat perbedaan penampilan yang signifikan, sementara burung muda cenderung memiliki warna yang lebih kusam, dengan bagian bawah tubuh berwarna abu-abu dan iris mata coklat. Sebagai burung yang hidup berkelompok, burung jalak ungu sering ditemukan dalam kawanan yang ramai dan berisik, mengeluarkan berbagai suara mencicit dan berkicau khas jalak. Mereka bersifat omnivora, memakan buah-buahan dan serangga. Sarang dibangun di dalam lubang, dengan jumlah telur biasanya 2 butir. Bangau mahkota abu-abu. Bangau mahkota abu-abu, atau African Crownet Crane, adalah spesies burung dari keluarga Gruidae yang tersebar luas di Afrika Timur dan Selatan. Burung ini memiliki tinggi sekitar 104 cm dan berat sekitar 3,6 kg. Ciri khasnya meliputi tubuh berwarna abu-abu kebiruan, wajah hitam putih, dan mahkota bulu berwarna kuning keemasan di kepalanya. Burung muda memiliki warna yang lebih kecoklatan dibandingkan dengan dewasa. Meskipun tidak bermigrasi, burung ini dapat berpindah tempat secara lokal sebagai respons terhadap curah hujan dan ketersediaan makanan. Populasi globalnya diperkirakan antara 26.500 hingga 36.000 ekor, dengan tren penurunan akibat hilangnya habitat dan perburuan. Perilaku makan bangau mahkota abu-abu bersifat omnivora, mengonsumsi tumbuhan, biji-bijian, serangga, amfibi, dan hewan kecil lainnya. Selama musim kawin, pasangan burung ini menampilkan tarian yang melibatkan gerakan membungkuk, melompat, dan panggilan vokal yang khas. Bangau mahkota abu-abu merupakan burung nasional Uganda dan tampil dalam bendera serta lambang negara tersebut. Kakatua Pink. Kakatua Pink, yang sebelumnya dikenal sebagai Kakatua Major Mitchell, adalah burung berukuran sedang yang menonjol dengan bulu berwarna putih lembut dan merah muda salmon, serta jambul besar berwarna merah cerah dan kuning keemasan. Habitat alami meliputi berbagai jenis lingkungan di pedalaman Australia, terutama di hutan kering, di mana mereka mencari makan berupa biji-bijian. Sering terlihat berpasangan atau dalam kelompok kecil, dan dapat ditemukan mencari makan di tanah di sepanjang tepi jalan. Populasi Kakatua Pink telah menurun akibat perusakan habitat, terutama karena penebangan hutan yang mengurangi ketersediaan lubang sarang. Subspesies timur, Lopocroa litbitri, terdaftar sebagai terancam punah di bawah Undang-Undang Persemakmuran Australia. Kehicap kalung merah. Kehicap kalung merah, juga dikenal sebagai Rufus collared monarch, adalah spesies burung dari famili Monarchidae. Burung ini dapat ditemukan di Pulau Yapen dan bagian utara Papua Nugini. Habitat alaminya meliputi hutan dataran rendah dan hutan pegunungan lembab subtropis atau tropis. Secara morfologi, kehicap kalung merah memiliki panjang tubuh sekitar 15-16 cm. Pejantan ditandai dengan kerah berwarna oker kuning yang mencolok, yang meliputi sisi leher, dagu, tenggorokan, dan bagian atas dada. Wajahnya berwarna hitam dengan cincin mata berdaging berwarna biru. Betina memiliki dada, tenggorokan, dan kerah berwarna coklat kemerahan, dengan punggung, ekor, dan sayap berwarna coklat. Perilaku vokal burung ini melibatkan serangkaian nada yang cepat atau nada ganda. Meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan Freelet monarch, kehicap kalung merah jantan dapat dibedakan melalui kerah oranye, sementara betina memiliki punggung berwarna coklat. Burung Roll berdada ungu. Roll berdada ungu adalah burung berukuran sedang yang dikenal karena bulunya yang berwarna-warni dan penampilan yang mencolok. Burung ini memiliki kepala besar dengan dada berwarna ungu lila, pipi berwarna karat, dan mahkota berwarna hijau musim semi. Panjang tubuhnya berkisar antara 36 hingga 38 cm, dengan rentang sayap antara 50 hingga 58 cm. Kedua jenis kelamin memiliki penampilan serupa, sementara burung muda tidak memiliki ekor panjang seperti burung dewasa.
dewasa. Habitat alami mencakup sabana terbuka dan hutan dengan pepohonan yang tersebar di wilayah sub-Sahara Afrika, terutama di bagian timur dan selatan benua tersebut. Sering terlihat sendirian atau berpasangan, bertengger di tempat-tempat tinggi seperti puncak pohon atau tiang, yang memungkinkannya mengamati pergerakan serangga, amfibi, dan burung kecil di tanah. Perilaku makannya melibatkan penyerbuan dari tempat bertengger untuk menangkap mangsa di tanah. Makanan utamanya terdiri dari serangga, seperti jangkrik, serta invertebrata lainnya. Mereka juga diketahui memangsa vertebrata kecil, termasuk amfibi dan burung kecil. Selama musim kawin, burung ini menampilkan pertunjukan udara akrobatik yang mengesankan, termasuk gerakan berguling dari sisi ke sisi, yang menjadi asal nama roller. Meskipun umumnya diam, mereka kadang-kadang mengeluarkan suara parau yang khas. Seriwang India. Seriwang India atau burung cendrawasih India adalah burung pengicau berukuran sedang yang berasal dari Asia dan tersebar luas di anak benua India, Asia Tengah, dan Myanmar. Burung ini dikenal karena ekor jantan dewasa yang panjang seperti pita, serta bulu yang bervariasi antara morf warna putih dan kayu manis. Kepala jantan berwarna hitam mengilap dengan cincin mata biru, sementara betina memiliki bulu berwarna kayu manis di bagian atas, tenggorokan keabu-abuan, ekor lebih pendek, dan tidak memiliki cincin mata biru seperti jantan. Habitat alami burung ini mencakup hutan gugur tropis dan subtropis, serta area berhutan lainnya. Seriwang India adalah burung migran yang menghabiskan musim dingin di Asia tropis. Di India bagian selatan dan Sri Lanka, terutama di dataran tinggi dan bagian barat Sri Lanka, terdapat populasi yang berkembang biak secara lokal dan juga migran yang datang selama musim dingin. Selama musim kawin yang berlangsung dari Mei hingga Juli, burung ini membangun sarang berbentuk cangkir yang rapi dari ranting dan jaring laba-laba di ujung cabang rendah. Kedua induk berperan dalam membangun sarang, mengerami telur, dan memberi makan anak-anaknya. Mereka memakan serangga yang ditangkap di udara, seringkali di bawah puncak pohon yang lebat. Seriwang India juga merupakan burung negara bagian Madhya Pradesh di India, di mana ia dikenal dengan sebutan Dudraj. Mot-mot beralis biru kehijauan. Mot-mot beralis biru kehijauan adalah burung berukuran sedang yang dikenal karena bulunya yang berwarna-warni. Spesies ini dapat ditemukan di Amerika Tengah, mulai dari Tenggara Meksiko hingga Kosta Rika. Habitat alaminya meliputi tepi hutan, hutan galeri, dan semak belukar, serta sering terlihat bertengger di tempat terbuka seperti kabel dan pagar. Burung ini memiliki panjang sekitar 34 cm dan berat rata-rata 65 gram. Tubuhnya didominasi warna abu-abu kebiruan dengan punggung dan perut berwarna merah karat. Ciri khasnya adalah strip biru terang di atas mata dan bercak hitam berbingkai biru pada tenggorokan. Bulu ekornya yang panjang memiliki ujung berbentuk raket, yang terbentuk secara alami melalui proses abrasi dan perawatan rutin. Sering terlihat di habitat terbuka, terutama selama musim semi. Mereka suka bertengger di cabang terbuka atau kabel tepi jalan, memantau sekitarnya untuk mencari mangsa seperti serangga dan reptil kecil. Burung ini juga dikenal karena perilaku uniknya, yaitu mengayunkan ekornya seperti pendulum, yang diakini sebagai sinyal untuk predator, bahwa ia telah terdeteksi dan upaya penangkapan akan sia-sia. Spesies ini memiliki arti budaya yang signifikan di beberapa negara. Di El Salvador, burung ini dikenal sebagai torogos dan diakui sebagai burung nasional. Sementara di Nicaragua, disebut guarda barranzo, dan juga ditetapkan sebagai burung nasional. Di semenanjung Yucatan, Meksiko, burung ini disebut pajaro reloj atau burung jam, karena kebiasaannya mengayunkan ekor seperti pendulum. Cendrawasih kerah. Cendrawasih kerah, juga dikenal sebagai Vogelkop loporina, adalah spesies burung pengicau dari keluarga Paradiseidae yang ditemukan di wilayah barat laut New Guinea. Burung ini sebelumnya dianggap sebagai bagian dari kompleks spesies Super Bird of Paradise, namun penelitian taksonomi terbaru telah memisahkannya menjadi spesies tersendiri. Secara morfologi, cendrawasih kerah memiliki panjang sekitar 26 cm. Pejantan dewasa berwarna hitam dengan mahkota hijau berkilau, penutup dada berwarna biru hijau, dan jubah beludru hitam yang dapat ditegakkan menutupi punggungnya. Betina memiliki bulu berwarna coklat kemerahan dengan bagian bawah berwarna coklat pucat bergaris. Spesies ini menunjukkan dimorfisme seksual yang jelas, di mana pejantan dan betina memiliki penampilan yang berbeda. Habitat alaminya di hutan hujan pegunungan di wilayah barat laut New Guinea. Meskipun sebelumnya diburu untuk bulunya yang indah, populasinya saat ini dievaluasi sebagai list concern oleh Daftar Merah IUCN, menunjukkan bahwa mereka tidak berada dalam ancaman kepunahan yang signifikan.
Sempidan perak. Sempidan perak, atau dalam bahasa Inggris bernama Chinese Silver Pheasant, adalah spesies burung pegar yang ditemukan di hutan, terutama di daerah pegunungan di Asia Tenggara Daratan, serta di bagian timur dan selatan Tiongkok. Burung ini juga telah diperkenalkan ke Hawaii dan berbagai lokasi di daratan Amerika Serikat. Pejantan memiliki bulu berwarna hitam dan putih, sementara betina umumnya berwarna coklat. Kedua jenis kelamin memiliki wajah merah tanpa bulu dan kaki berwarna merah, yang membedakannya dari Caliche Pheasant yang memiliki kaki berwarna keabu-abuan. Ukurannya bervariasi tergantung pada subspesiesnya. Pejantan dari subspesies nominatif memiliki panjang tubuh antara 120 sampai 125 cm dengan ekor sepanjang 60 hingga 75 cm. Betina umumnya lebih kecil, dengan panjang tubuh sekitar 70 cm dan ekor sepanjang 24 hingga 32 cm. Meskipun beberapa subspesiesnya langka dan terancam, secara keseluruhan sempidan perak tetap umum ditemukan di alam liar dan sering dipelihara dalam avikultur. Golden Pheasant. Golden Pheasant, juga dikenal sebagai pegar emas atau pegar pelangi, adalah burung yang berasal dari hutan pegunungan di Tiongkok Barat. Burung ini termasuk dalam ordo Galliformes dan famili Phasianidae. Nama genusnya berasal dari bahasa Yunani kuno, Chrysolopos, yang berarti dengan jambul emas, sementara Pictus dalam bahasa Latin berarti berlukis atau bercorak. Pejantan dewasa memiliki panjang sekitar 100 cm, dengan 2/3 dari panjang tersebut berasal dari ekornya. Ciri khasnya meliputi jambul berwarna kuning keemasan, tubuh berwarna merah cerah, dan mantel oranye di leher yang dapat dikembangkan saat display. Bagian punggung atas berwarna hijau, sedangkan punggung bawah dan tunggir berwarna kuning keemasan. Betina memiliki ukuran lebih kecil, sekitar 60 hingga 80 cm, dengan bulu berwarna coklat bercorak yang lebih kusam, serta ekor yang lebih panjang secara proporsional. Habitat alaminya di hutan pegunungan yang lebat, di mana mereka mencari makan di tanah dengan mengonsumsi biji-bijian, daun, dan invertebrata. Meskipun mampu terbang, mereka lebih memilih berlari dan menghabiskan sebagian besar waktu di tanah. Pada malam hari, mereka bertengger di pohon untuk tidur. Selama musim dingin, kelompok burung ini cenderung mencari makan di dekat pemukiman manusia di tepi hutan, terutama mengonsumsi daun gandum dan biji-bijian. Tua Victoria. Tua Victoria, juga dikenal sebagai Riflebird Ratu Victoria, adalah spesies cendrawasih yang endemik di wilayah Atherton Belen di Queensland Timur Laut, Australia. Burung ini ditemukan oleh John McGillivray untuk John Gould pada tahun 1848 dan dinamai untuk menghormati Ratu Victoria dari Inggris. Nama Riflebird berasal dari kemiripan bulu hitam beludru burung ini dengan seragam brigade senapan Angkatan Darat Inggris. Tua Victoria adalah yang terkecil di antara spesies Riflebird, dengan panjang antara 23 hingga 25 cm. Pejantan dewasa memiliki bulu hitam dengan kilau ungu pada tubuh, yang berubah menjadi biru hijau di kepala dan perunggu di bagian bawah dada. Tenggorokan berwarna hitam beludru dengan bercak segitiga hijau metalik di tengahnya. Betina memiliki alis pucat, bagian atas tubuh berwarna coklat, dan bagian bawah tubuh berwarna krem dengan pola garis-garis coklat samar. Selama musim kawin, pejantan menampilkan tarian yang rumit untuk menarik perhatian betina. Mereka mengangkat bulu tenggorokan dan sisi tubuh untuk menonjolkan warna cerah bulunya di bawah sinar matahari yang menembus hutan hujan. Dengan sayap melengkung di atas tubuh dan kepala yang dimiringkan ke belakang, pejantan memamerkan tenggorokan dan dada mereka sambil bergerak dari sisi ke sisi dengan gerakan yang hampir mekanis. Betina tertarik oleh panggilan serak dari pejantan, yang menjadi lebih lembut dan merdu selama pertunjukan. Habitat alami burung ini meliputi hutan hujan dan hutan kering di dekatnya di Queensland Utara, khususnya di sekitar wilayah Cairn, memakan serangga dan buah-buahan, kadang-kadang mengupas kulit buah dengan memegangnya menggunakan satu kaki dan mengupasnya dengan paruh. Meskipun populasinya saat ini dievaluasi sebagai rentan oleh daftar merah IUCN, upaya konservasi terus dilakukan untuk melindungi spesies unik ini dan habitatnya. Wilson's Bird of Paradise, Diphylodes respublica. Cendrawasih Wilson adalah spesies burung pengicau dari famili Paradiseidae yang endemik di Indonesia, khususnya di hutan dataran rendah dan perbukitan di Pulau Waigeo dan Batanta, Papua Barat. Burung ini dikenal karena penampilannya yang mencolok. Pejantan memiliki kombinasi warna merah dan hitam dengan mantel kuning di leher, dada hijau botol, kaki biru terang, dan dua bulu ekor melengkung berwarna ungu. Kepala pejantan memiliki kulit telanjang berwarna biru dengan pola silang hitam ganda, sementara betina berwarna coklat dengan
dengan mahkota biru tanpa bulu. Habitatnya di hutan perbukitan pada ketinggian sekitar 300 meter, meski juga dapat ditemukan di hutan dataran rendah dan pegunungan menengah. Makanannya terdiri dari buah-buahan, serangga, dan arthropoda kecil lainnya. Pejantan spesies ini dikenal karena ritual kawinnya yang unik, di mana ia membersihkan area tertentu di lantai hutan untuk menampilkan tarian memikat guna menarik perhatian betina. Sayangnya, akibat hilangnya habitat dan jangkauan yang terbatas, cendrawasih Wilson dikategorikan sebagai spesies hampir terancam oleh IUCN. Turako, Taurako erythrolopus. Turako jambul merah adalah spesies burung dari keluarga Musophagidae yang endemik di Angola, Afrika. Burung ini memiliki tubuh berwarna hijau dengan ekor panjang dan jambul merah mencolok yang menjulang di atas kepalanya. Paruhnya berwarna kuning kehijauan, dan matanya dikelilingi cincin merah, memberikan kontras yang menarik pada wajahnya. Turako jambul merah umumnya ditemukan di hutan galeri dan tepi hutan Miombo di sepanjang wilayah barat Angola. Mereka biasanya hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil, bergerak lincah di antara kanopi pohon. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan, juga mengonsumsi bunga, daun, biji, dan terkadang serangga atau siput. Burung ini memiliki panggilan suara yang dalam menyerupai gonggongan, dan mereka dikenal sangat vokal, terutama saat fajar. Turako jambul merah juga merupakan burung nasional Angola dan sering ditemukan di sepanjang habitat hutan di negara tersebut. Nicobar pigeon, Caloenas nicobarica. Merpati Nicobar adalah spesies merpati yang menonjol dengan bulu berwarna hijau metalik yang berkilauan, disertai gradasi warna abu-abu, biru, dan oranye tembaga, serta ekor pendek berwarna putih bersih. Burung ini merupakan satu-satunya anggota hidup dari genus Caloenas dan diyakini sebagai kerabat terdekat yang masih ada dari burung dodo yang telah punah. Habitatnya tersebar di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir dari Kepulauan Andaman dan Nicobar di India, melintasi Kepulauan Indonesia, hingga Kepulauan Solomon dan Palau. Mereka lebih sering ditemukan di pulau-pulau lepas pantai yang tidak memiliki predator alami, di mana mereka mencari makan di lantai hutan dan menghabiskan banyak waktu di tanah. Makanan utama mereka terdiri dari biji-bijian, buah-buahan, dan kuncup tanaman. Merpati Nicobar dikenal sebagai burung yang pemalu dan sulit diamati, sering bergerak dalam kawanan dari satu pulau ke pulau lain. Sayangnya, populasinya mengalami penurunan akibat perburuan untuk konsumsi dan perdagangan hewan peliharaan, serta hilangnya habitat akibat aktivitas manusia. Akibatnya, merpati Nicobar dikategorikan sebagai spesies hampir terancam oleh IUCN. Splendid Fairy Wren, Malurus splendens. Splendid Fairy Wren adalah burung pengicau kecil dari keluarga Maluridae yang endemik di Australia. Burung ini dikenal karena dimorfisme seksual yang mencolok. Pejantan dalam masa kawin memiliki bulu berwarna biru cerah dengan garis hitam yang menonjol, dari paruh melalui mata hingga belakang kepala, serta pita hitam di dada. Sementara itu, betina dan pejantan di luar masa kawin memiliki bulu berwarna coklat keabu-abuan dengan ekor biru yang mencolok. Habitat alaminya meliputi semak belukar dan hutan kayu di daerah kering hingga semi kering, terutama yang didominasi oleh akasia dan eukaliptus Malay dengan semak-semak lebat. Mereka adalah burung yang aktif dan sering terlihat bertengger tinggi di cabang-cabang tanpa daun untuk mengawasi wilayahnya. Dalam hal reproduksi, betina membangun sarang berbentuk kubah dari rumput kering, kulit kayu, dan akar kecil, dengan pintu masuk di sisi atas. Meskipun hanya betina yang mengerami telur, semua anggota kelompok turut membantu memberi makan anak-anak burung setelah menetas. Himalayan monal, Lopophorus impejanus. Monal Himalaya, dikenal juga sebagai impeyan monal atau impeyan peasan, adalah burung yang berasal dari keluarga Phasianidae dan merupakan burung nasional Nepal serta burung negara bagian utara Han, India. Burung ini memiliki panjang sekitar 70 cm, dengan berat jantan mencapai 2,3 kg dan betina sekitar 2,15 kg. Pejantan dewasa menampilkan bulu berwarna-warni yang mencolok, termasuk jambul hijau metalik panjang, bulu leher berwarna tembaga, dan punggung biru. Sebaliknya, betina memiliki warna yang lebih tenang dengan tubuh coklat bergaris dan bercak putih pada tenggorokan, serta strip putih pada ekor. Habitat alami monal Himalaya mencakup hutan pegunungan dan semak belukar di ketinggian antara 2.400 hingga 4.500 meter, terutama di wilayah Himalaya yang meliputi Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Tibet, dan Bhutan. Burung ini menghabiskan sebagian besar waktunya mencari makan dengan menggali tanah menggunakan paruh melengkungnya untuk menemukan umbi-umbian, biji
biji-bijian, daun muda, tunas, serangga, dan invertebrata lainnya. Scarlet Macaw, Ara Macao. Scarlet Macaw, atau dikenal sebagai guacamaya merah, adalah salah satu spesies burung beo terbesar dan paling mencolok di dunia. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 84 cm, dengan sebagian besar panjang tersebut berasal dari ekornya yang panjang dan meruncing. Bulun didominasi oleh warna merah cerah, dengan tambahan warna biru muda pada bagian punggung dan penutup ekor, serta kuning pada sayap atas. Paruhnya kuat dan melengkung, dengan bagian atas berwarna pucat dan bagian bawah berwarna hitam, memungkinkan mereka untuk memecahkan biji-bijian keras yang ditemukan di hutan hujan tropis. Habitat alami Scarlet Macaw meliputi hutan hujan tropis dari Meksiko Tenggara hingga Peru, Ekuador, Kolombia, Bolivia, Venezuela, Honduras, dan Brasil, pada ketinggian hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Biasanya ditemukan berpasangan atau dalam kelompok kecil, terbang dengan kepakan sayap yang khas dan ekor panjang yang mengikuti di belakang. Karena penampilannya yang mencolok, populasinya terancam oleh perusakan habitat dan penangkapan untuk perdagangan hewan peliharaan. Namun, upaya konservasi telah dilakukan di berbagai negara untuk melindungi dan memulihkan populasi burung yang menakjubkan ini. Gouldian Finch, Chloebia gouldiae. Gouldian Finch, atau dikenal sebagai burung finch pelangi, adalah spesies burung passerine kecil yang berasal dari Australia. Burung ini terkenal karena warna bulunya yang mencolok dan beragam, termasuk kombinasi hijau, kuning, ungu, biru, dan variasi warna pada kepala seperti merah, hitam, atau kuning. Perbedaan warna kepala ini awalnya dianggap sebagai spesies yang berbeda, namun kini diketahui sebagai variasi dari spesies yang sama. Panjang tubuh Gouldian Finch sekitar 13 hingga 15 cm, dengan perbedaan mencolok antara jantan dan betina. Jantan memiliki warna dada ungu cerah, sedangkan betina berwarna ungu muda atau mauve. Habitat alami Gouldian Finch meliputi sabana tropis terbuka dengan lapisan bawah berupa rumput, terutama di wilayah utara Australia seperti Kimberley dan Northern Territory. Mereka biasanya bersarang di lubang pohon dan hidup dalam kelompok besar di luar musim kawin, yang dapat mencapai hingga 2000 ekor. Makanan utamanya adalah biji-bijian, khususnya dari rumput seperti sorghum dan triodia. Populasi liar burung ini mengalami penurunan drastis pada abad ke-20 akibat hilangnya habitat, kebakaran hutan, dan penangkapan untuk perdagangan. Meskipun demikian, upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi spesies ini, termasuk larangan ekspor dari Australia dan program penangkaran di berbagai negara. Painted bunting, Passerina ciris. Painted bunting, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sikatan dicat, adalah burung passerine kecil yang berasal dari Amerika Utara. Burung jantan dewasa memiliki kombinasi warna mencolok, kepala biru tua, punggung hijau, dan bagian bawah tubuh merah terang, menjadikannya salah satu burung paling indah di Amerika Utara. Sebaliknya, betina dan burung muda memiliki warna hijau kekuningan yang lebih sederhana, membantu berkamuflase di habitat alaminya. Panjang tubuh painted bunting berkisar antara 12 hingga 14 cm dengan lebar sayap sekitar 21 hingga 23 cm. Habitat alami mencakup area semak belukar, tepi hutan, dan daerah berhutan dengan semak-semak lebat. Populasi barat biasanya berkembang biak di wilayah seperti Kansas, Oklahoma, Texas, Arkansas, dan Louisiana, sementara populasi timur ditemukan di wilayah pesisir tenggara Amerika Serikat. Selama musim dingin, mereka bermigrasi ke Florida Selatan, Bahama, Kuba, dan beberapa bagian Meksiko dan Amerika Tengah. Indian Roller, Corasias bengalensis. Indian Roller, atau dikenal sebagai burung roller India, adalah spesies burung dari keluarga Coracidae yang tersebar luas di Asia tropis, mulai dari Irak hingga anak benua India. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 30 cm dengan lebar sayap sekitar 70 cm dan berat antara 166 hingga 176 gram. Ciri khasnya meliputi wajah dan tenggorokan berwarna merah muda, kepala dan punggung coklat, serta punggung bawah biru dengan kontras warna biru terang dan gelap pada sayap dan ekor. Tanda biru cerah pada sayap sangat mencolok saat terbang. Baik jantan maupun betina memiliki penampilan serupa. Habitat alami Indian Roller meliputi padang rumput terbuka dan hutan semak. Sering ditemukan bertengger di pohon pinggir jalan dan kabel listrik. Mereka terutama memakan serangga, terutama kumbang, dan dikenal karena pertunjukan aerobatik jantan selama musim kawin. Spesies ini telah beradaptasi dengan baik terhadap lanskap yang dimodifikasi manusia dan sering terlihat di area pertanian dan perkotaan. Hyacinth Macaw,
Anodorhynchus hyacintinus. Hyacint Macau, atau dikenal sebagai Macau hyacint, adalah spesies burung beo terbesar di dunia, dengan panjang tubuh mencapai sekitar 100 cm dari ujung kepala hingga ujung ekor. Beratnya berkisar antara 1,2 hingga 1,7 kg. Burung ini memiliki bulu berwarna biru kobalt yang mencolok, dengan lingkar mata dan area di sekitar paruh berwarna kuning terang. Paruhnya yang besar dan kuat berwarna hitam, memungkinkannya memecahkan biji-bijian keras seperti kacang palem. Habitat alaminya meliputi hutan terbuka, tepi hutan, dan sabana dengan pohon palem di Brasil Tengah dan Timur, serta sebagian kecil di Bolivia Timur dan Paraguay. Red-necked tanager, Tangara cyanocephala. Red-necked tanager, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai tangara leher merah, adalah spesies burung dari keluarga Traupidae yang ditemukan di Brasil, Argentina, dan Paraguay. Burung ini memiliki bulu berwarna hijau dengan mahkota dan tenggorokan biru, serta pipi dan tengkuk merah. Burung jantan memiliki punggung hitam, sementara betina memiliki warna yang lebih pudar dengan punggung hitam bercorak. Habitat alami tangara leher merah meliputi hutan lembab subtropis atau tropis dataran rendah dan hutan yang telah mengalami degradasi berat. Sering ditemukan di atap hutan, tepi hutan, dan daerah berhutan lainnya. Sering bergabung dengan kawanan campuran spesies dan mengunjungi stasiun pemberian makan. Makanannya terdiri dari buah-buahan dan serangga. Blue jay, Cyanosita cristata. Blue jay, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai jay biru, adalah burung passerine dari keluarga Corvidae yang berasal dari Amerika Utara bagian timur. Burung ini memiliki panjang tubuh hingga 30 cm dan berat antara 70 hingga 100 gram, dengan rentang sayap hingga 43 cm. Ciri khasnya meliputi bulu berwarna biru cerah pada bagian atas tubuh, dada dan perut berwarna putih atau abu-abu terang, serta jambul yang dapat ditegakkan sesuai suasana hati. Lehernya dihiasi dengan garis hitam berbentuk huruf U yang juga melingkupi bagian belakang kepala. Baik jantan maupun betina memiliki penampilan yang serupa. Habitat alami mencakup hutan campuran, terutama yang memiliki pohon ek dan beech, juga sering ditemukan di area suburban dan taman kota. Dikenal sebagai burung yang cerdas dan adaptif, dengan sistem sosial yang kompleks dan ikatan keluarga yang erat. Makanan utamanya terdiri dari biji-bijian dan kacang-kacangan, seperti biji pohon ek, yang sering mereka simpan untuk dikonsumsi nanti. Selain itu, mereka juga memakan buah-buahan, serangga, dan kadang-kadang vertebrata kecil. Blue jay dikenal karena suaranya yang keras dan beragam, termasuk kemampuan meniru panggilan elang, yang mungkin digunakan untuk mengusir pesaing dari sumber makanan. European Beater, Merops apiaster. Burung European Beater, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai burung pemakan lebah Eropa, adalah spesies burung dari keluarga Meropidae yang terkenal karena warna bulunya yang cerah dan mencolok. Burung ini memiliki kombinasi warna yang unik, dagu dan tenggorokan kuning cerah, dada dan perut biru kehijauan, serta punggung berwarna coklat kemerahan. Paruhnya panjang, tebal, sedikit melengkung ke bawah, dan berwarna hitam. Panjang tubuhnya berkisar antara 27 hingga 29 cm, termasuk 2 bulu ekor tengah yang memanjang, dengan berat sekitar 44 hingga 78 gram. Baik jantan maupun betina memiliki penampilan yang serupa. Habitat alami meliputi daerah terbuka dan semi terbuka di iklim yang lebih hangat, seperti padang rumput, lahan pertanian, dan tepi sungai. Mereka berkembang biak secara kolonial dengan membuat sarang berupa terowongan di tebing pasir atau tepi sungai. Makanan utama burung ini terdiri dari serangga yang ditangkap saat terbang, terutama lebah, tawon, dan hornet. Sebelum memakan lebah, ia akan menghilangkan sengatnya dengan cara memukul-mukulkan serangga tersebut pada permukaan keras. Meskipun dikenal sebagai pemakan lebah, dampaknya terhadap populasi lebah madu dianggap kecil dan tidak signifikan. Bohemian waswing, Bombyicilla garrulus. Bohemian waswing, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai waswing bohemia, adalah burung passerine berukuran sedang yang berasal dari belahan bumi utara. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 19 hingga 23 cm dengan rentang sayap 35 cm. Ciri khasnya meliputi bulu berwarna abu-abu kecoklatan, topi berjambul yang mencolok, serta tanda hitam di wajah yang menyerupai masker. Sayapnya dihiasi dengan pola putih dan kuning cerah, serta ujung bulu sekunder yang berwarna merah
menyerupai tetesan lilin, yang menjadi asal-usul namanya. Habitat alami Bohemian waswing adalah hutan boreal terbuka di daerah beriklim dingin, terutama di wilayah Eurasia dan Amerika Utara. Selama musim dingin, mereka bermigrasi ke daerah yang lebih hangat dan sering ditemukan di hutan campuran, tepi sungai, serta area perkotaan yang menyediakan sumber makanan berlimpah. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan dan beri, juga mengonsumsi serangga, terutama selama musim kawin. Lady Amherst Pheasant, Chrysolopus amherstiae. Pheasant Lady Amherst adalah spesies burung dari keluarga Phasianidae yang berasal dari Asia. Nama Inggrisnya, serta bagian dari nama ilmiahnya, diberikan untuk menghormati Sarah Amherst yang mengirim spesimen pertama burung ini ke London pada tahun 1828. Habitat alami Pheasant Lady Amherst meliputi hutan lebat dan area semak belukar di daerah pegunungan di barat daya Cina dan utara Myanmar. Mereka lebih suka tinggal di hutan dengan vegetasi yang lebat, membuat mereka sulit untuk diamati di alam liar. Makanan utama mereka terdiri dari biji-bijian, daun, dan invertebrata yang mereka cari di tanah, meskipun mereka tidur di pohon pada malam hari. Twelve-Winged Bird of Paradise, Seleucidis melanoleuca. Cendrawasih 12 kawat, dikenal juga sebagai cendrawasih mati kawat, merupakan salah satu burung endemik Papua yang memukau dengan keindahan dan keunikan morfologinya. Burung ini termasuk dalam keluarga Paradisaeidae dan menjadi satu-satunya spesies dalam genus Seleucidis. Jantan dewasa memiliki bulu hitam mengilap dengan hiasan bulu kuning cerah di sisi perutnya, serta 12 bulu kawat hitam yang melengkung ke atas dari bagian belakang tubuhnya. Paruhnya panjang dan berwarna hitam, dengan mata beriris merah menyala. Sebaliknya, betina berukuran lebih kecil dengan bulu berwarna coklat dan tidak memiliki hiasan bulu kawat seperti jantan. Habitat alaminya berada di hutan dataran rendah Papua, termasuk Pulau Salawati dan wilayah Papua Nugini. Sering ditemukan di hutan rawa, hutan sagu, dan daerah yang ditumbuhi tanaman pandanus. Burung ini aktif pada siang hari dan sering terlihat bertengger di cabang pohon yang tinggi. Makanan utamanya terdiri dari buah-buahan, serangga, dan nektar. Selama musim kawin, burung jantan akan melakukan tarian khas di atas cabang pohon untuk menarik perhatian betina, memperlihatkan bulu-bulu indahnya dalam gerakan yang kompleks. Meskipun memiliki persebaran yang relatif luas, cendrawasih 12 kawat menghadapi ancaman dari deforestasi dan perubahan iklim yang dapat mengganggu habitat alaminya. Namun menurut daftar IUCN, spesies ini masih dikategorikan sebagai list concern atau risiko rendah. Upaya konservasi tetap diperlukan untuk memastikan kelestarian burung ini di alam liar. Keindahan dan keunikan cendrawasih 12 kawat menjadikannya simbol penting dalam budaya Papua dan kekayaan biodiversitas Indonesia. Long-tailed manakin, Cirrosipia linearis. Long-tailed manakin atau manakin ekor panjang adalah spesies burung kecil dari keluarga Pipridae yang menghuni hutan-hutan tropis di Amerika Tengah, termasuk Meksiko bagian selatan, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, dan Costa Rica. Burung jantan dewasa memiliki bulu hitam dengan punggung biru cerah, mahkota merah menyala, dan 2 bulu ekor tengah yang sangat panjang. Sebaliknya, betina dan burung muda berwarna hijau zaitun dengan bagian bawah tubuh yang lebih pucat. Ukuran tubuhnya sekitar 10 cm dengan berat sekitar 18 gram, menjadikannya salah satu manakin yang relatif besar. Salah satu hal paling menarik dari manakin ekor panjang adalah perilaku kawinnya yang kompleks dan kooperatif. Burung jantan membentuk pasangan atau trio jangka panjang untuk melakukan tarian kawin yang terkoordinasi di tempat yang disebut lek. Dalam tarian ini, mereka melompat dan mengepakkan sayap secara bergantian di atas cabang horizontal, menghasilkan pertunjukan yang memukau untuk menarik perhatian betina. Uniknya, hanya jantan dominan yang berkesempatan untuk kawin, sementara jantan lainnya berperan sebagai pendamping dan belajar dari pengalaman tersebut. Meskipun menghadapi tantangan seperti degradasi habitat, manakin ekor panjang masih tergolong sebagai spesies dengan status konservasi list concern menurut IUCN. Populasinya dianggap stabil dengan persebaran yang luas di berbagai jenis hutan tropis, baik yang lembab maupun kering. King of Saxony Bird of Paradise, Pteridophora alberti.
Cendrawasih Raja Saksoni adalah salah satu spesies burung cendrawasih yang menonjol karena penampilannya yang unik dan memukau. Burung jantan dewasa memiliki panjang tubuh sekitar 22 cm dan dihiasi dengan bulu berwarna hitam dan kuning. Ciri khas utamanya adalah dua helai bulu kepala yang sangat panjang, mencapai 50 cm, berwarna biru seperti enamel, yang dapat ditegakkan secara sesuai keinginannya. Bulu-bulu ini begitu unik, sehingga ketika spesimen pertama dibawa ke Eropa, banyak yang mengira itu adalah hasil rekayasa. Sebaliknya, betina memiliki bulu berwarna coklat keabu-abuan dengan pola garis-garis pada bagian bawah tubuhnya. Habitat alami cendrawasih Raja Saksoni berada di hutan pegunungan Papua, tersebar dari pegunungan Welan di Papua Barat hingga pegunungan Kratke dan Gunung Gilwe di Papua Nugini, pada ketinggian antara 1.300 hingga 2.850 meter di atas permukaan laut. Meskipun umumnya ditemukan pada ketinggian 1.800 hingga 2.500 meter. Mendiami hutan pegunungan yang lebat dan sering ditemukan di tepi hutan atau area yang sedikit terganggu. Perilaku kawin burung ini juga menarik perhatian. Burung jantan dikenal karena nyanyiannya yang khas, menyerupai suara desisan statis radio yang berlangsung selama 4 hingga 5 detik dan biasanya diulangi setiap menit. Selama musim kawin, jantan akan menampilkan tarian yang memukau, menggunakan bulu kepala panjangnya untuk menarik perhatian betina. Mereka adalah poligini, di mana jantan kawin dengan beberapa betina, dan betina bertanggung jawab penuh atas pembangunan sarang dan perawatan anak. Meskipun bulu hias jantan sering diburu untuk keperluan upacara adat oleh penduduk lokal, spesies ini masih tergolong risiko rendah menurut IUCN, dengan populasi yang relatif stabil di habitat alaminya. Campotro upial, Icterus jamakai. Corupiao, dikenal juga sebagai Campotro upial dalam bahasa Inggris, adalah burung Passeriformes dari keluarga Ictridae yang endemik di Brasil. Burung ini memiliki penampilan mencolok, dengan kombinasi warna oranye terang pada tubuh dan hitam pada kepala, punggung, serta ekornya. Sayapnya dihiasi dengan bercak putih yang kontras, dan matanya berwarna terang dengan paruh kuat yang memiliki pangkal berwarna kebiruan. Ukuran tubuhnya berkisar antara 23 hingga 26 cm, dengan berat sekitar 67 gram untuk jantan dan 58 gram untuk betina. Menariknya, spesies ini tidak menunjukkan dimorfisme seksual yang mencolok. Habitat alaminya meliputi wilayah timur laut, tengah, dan tenggara Brasil, termasuk negara bagian seperti Maranhão, para bagian timur, Goiás, dan Tocantins. Burung ini umumnya ditemukan di daerah semi kering seperti Caatinga, semak belukar kering, dan hutan gugur tropis, sering terlihat bertengger di kaktus atau pohon terbuka. Mereka adalah omnivora, memakan berbagai jenis makanan seperti serangga, buah-buahan, biji-bijian, dan bahkan telur burung lain. Dalam hal reproduksi, Corupiao dikenal sebagai monogami sosial dengan musim kawin yang terjadi pada bulan Februari. Menariknya, mereka sering menggunakan atau merebut sarang burung lain, seperti Anumbius annumbi dan Pseudoseisura cristata, untuk membesarkan anak-anaknya. Meskipun populasinya saat ini dianggap stabil dan dikategorikan sebagai least concern oleh IUCN, spesies ini menghadapi ancaman dari perburuan ilegal dan perdagangan satwa liar, terutama karena suara kicauannya yang merdu dan kemampuannya meniru suara lain, termasuk lagu-lagu populer. Selain itu, degradasi habitat akibat deforestasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, upaya konservasi dan perlindungan habitat alami sangat penting untuk memastikan keberlangsungan spesies ini di alam liar. Ribbon-tailed Astrapia, Astrapia mayeri. Astrapia ekorpita, dikenal juga sebagai Astrapia Sau-Meyer, adalah salah satu burung cendrawasih yang paling mencolok dan eksotis. Burung jantan dewasa memiliki tubuh berwarna hitam beludru dengan kilau hijau zaitun dan perunggu, serta dihiasi dua bulu ekor putih panjang seperti pita yang dapat mencapai lebih dari 1 meter, menjadikannya burung dengan rasio panjang ekor terhadap tubuh terbesar di dunia. Sebaliknya, betina berwarna coklat kehitaman dengan bulu ekor yang lebih pendek dan tidak memiliki hiasan
mencolok. Panjang tubuh jantan sekitar 125 cm, termasuk ekor, sementara betina sekitar 35 cm. Burung ini endemik di hutan pegunungan dan subalpin Papua Nugini, terutama di wilayah pegunungan tengah bagian barat seperti Gunung Hagen, Gunung Gilwe, dan Doma Peak, pada ketinggian antara 1.800 hingga 3.450 meter di atas permukaan laut. Habitatnya meliputi hutan lumut pegunungan dan tepi hutan yang lebat. Astrapia ekorpita adalah pemakan buah, terutama dari pohon payung, saphiflera, serta serangga, laba-laba, dan kadang-kadang katak. Selama musim kawin, jantan melakukan tarian lek yang kompleks dengan melompat-lompat di antara cabang, sambil menegakkan bulu ekornya untuk menarik perhatian betina. Meskipun populasinya belum diketahui secara pasti, Astrapia ekorpita dianggap cukup umum di habitatnya yang sulit dijangkau. Namun, spesies ini menghadapi ancaman dari perburuan untuk bulu ekornya yang indah dan degradasi habitat akibat penebangan hutan. Menurut IUCN, status konservasinya adalah Least Concern, meskipun terdapat penurunan populasi secara perlahan. Red Caped Manakin, Ceratophypra mentalis. Manakin kepala merah adalah burung kecil dari keluarga Pipridae yang dikenal karena perilaku kawin jantan yang unik dan mencolok. Burung jantan memiliki tubuh berwarna hitam beludru dengan kepala merah terang, paha kuning cerah, dan dagu serta bagian bawah sayap berwarna kuning pucat. Sebaliknya, betina berwarna hijau zaitun dengan bagian bawah tubuh yang lebih pucat dan kaki berwarna coklat kusam. Burung ini memiliki panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 16 gram. Tersebar di Meksiko, Amerika Tengah, hingga Kolombia dan Ekuador, menghuni hutan hujan tropis dataran rendah hingga ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Salah satu ciri khas manakin kepala merah adalah tarian kawin jantan yang menyerupai moonwalk Michael Jackson. Dalam pertunjukan ini, burung jantan bergerak mundur dengan cepat di atas cabang, sambil mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara khas. Tarian ini bertujuan untuk menarik perhatian betina dalam area lek, yaitu tempat berkumpulnya beberapa jantan untuk memamerkan tarian mereka. Selain itu, manakin kepala merah adalah frugivora, memakan berbagai jenis buah dari tanaman seperti Clidemia, Miconia, dan Psychotria. Buah-buahan ini dicerna dengan cepat, biasanya kurang dari 18 menit, memungkinkan burung ini mengonsumsi volume besar buah dalam waktu singkat. Meskipun menghadapi ancaman seperti degradasi habitat, manakin kepala merah masih tergolong sebagai spesies dengan status konservasi Least Concern menurut IUCN. Populasinya dianggap stabil dengan persebaran yang luas di berbagai jenis hutan tropis. White-headed Trogon, Harpactes whiteheadi. Trogon kepala putih adalah spesies burung endemik yang hanya ditemukan di Pulau Borneo, khususnya di hutan pegunungan primer pada ketinggian antara 900 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut. Burung ini dikenal karena penampilannya yang mencolok dan perbedaan warna antara jantan dan betina. Jantan memiliki kepala dan dada berwarna merah cerah dengan tenggorokan hitam, sedangkan betina didominasi warna coklat kemerahan. Panjang tubuhnya berkisar antara 29 hingga 33 cm, menjadikannya salah satu trogon terbesar di Borneo. Secara ekologis, trogon kepala putih lebih menyukai hutan pegunungan yang lembab dan sering ditemukan di lembah-lembah basah. Merupakan penghuni tetap yang tidak bermigrasi, dan populasinya dianggap tidak umum serta kurang dipahami dengan baik. Meskipun informasi mengenai perilaku dan ekologi spesies ini masih terbatas, diketahui bahwa mereka memakan serangga, juga mengonsumsi berbagai bahan tumbuhan, termasuk buah dan biji. Dalam hal konservasi, trogon kepala putih dikategorikan sebagai spesies mampir terancam oleh IUCN. Meskipun jumlah populasinya belum terkuantifikasi secara pasti, diperkirakan mengalami penurunan akibat hilangnya habitat, terutama karena penebangan hutan dan konversi lahan untuk pertanian di daerah pegunungan tempat mereka hidup. Greater Bird of Paradise, Paradisea apoda. Cendrawasih besar adalah salah satu spesies burung cendrawasih yang paling memukau dan ikonik, berasal dari hutan hujan dataran rendah dan perbukitan di barat daya Pulau Papua dan Kepulauan Aru di Indonesia. Burung ini terkenal karena penampilan jantan yang spektakuler, tubuh berwarna coklat keemasan, kepala kuning cerah, tenggorokan hijau zamrud berkilau, dan dihiasi dengan sepasang bulu panjang berwarna kuning dan putih yang menjuntai dari sisi tubuhnya. Betina memiliki penampilan lebih sederhana dengan bulu berwarna coklat polos.
Panjang tubuh burung ini dapat mencapai 43 cm, dengan bulu hias jantan yang menambah panjang keseluruhan tubuhnya. Nama ilmiahnya Apoda, yang berarti tanpa kaki, diberikan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758. Nama ini berasal dari kesalahpahaman awal di Eropa, di mana spesimen burung yang dikirim dari Papua telah dihilangkan kakinya oleh penduduk lokal untuk keperluan perdagangan. Hal ini menyebabkan mitos bahwa burung ini tidak pernah mendarat dan selalu melayang di udara, sehingga dianggap sebagai burung dari surga. Cendrawasih besar adalah burung frugivora yang juga memakan serangga dan arthropoda kecil. Jantan melakukan tarian lek yang rumit untuk menarik perhatian betina, dengan melompat-lompat dan memamerkan bulu hiasnya di cabang pohon yang telah dibersihkan. Setelah kawin, betina akan membangun sarang berbentuk cawan dan merawat anak-anaknya tanpa bantuan jantan. Meskipun populasinya saat ini masih stabil dan dikategorikan sebagai least concern oleh IUCN, cendrawasih besar menghadapi ancaman dari perburuan untuk perdagangan bulu dan kehilangan habitat akibat deforestasi. Upaya konservasi yang berfokus pada perlindungan habitat alami dan penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup spesies ini di alam liar. Raggiana Bird of Paradise, Paradisaea raggiana. Cendrawasih raggiana, juga dikenal sebagai cendrawasih count raggi, adalah salah satu burung cendrawasih yang paling mencolok dan berperan penting sebagai simbol budaya di Papua Nugini. Burung ini tersebar luas di hutan dataran rendah dan perbukitan di bagian selatan dan timur laut Pulau Papua. Sebagai burung nasional Papua Nugini, citranya menghiasi bendera negara dan menjadi lambang kebanggaan nasional. Burung jantan dewasa memiliki penampilan yang mencolok dengan kepala berwarna kuning, tenggorokan hijau zamrud, dada hitam, dan bulu hias panjang berwarna merah hingga oranye, tergantung pada subspesiesnya. Subspesies raggiana memiliki bulu merah terang, sementara Augusta victoria, yang dikenal sebagai cendrawasih permaisuri Jerman, memiliki bulu oranye aprikot. Betina memiliki warna coklat marun yang lebih sederhana. Panjang tubuh burung ini sekitar 34 cm. Cendrawasih raggiana adalah burung poligami. Jantan berkumpul dalam kelompok lek untuk memamerkan tarian dan suara, guna menarik perhatian betina. Tarian ini melibatkan gerakan sayap dan kepala yang khas. Makanan utamanya adalah buah-buahan dan arthropoda, menjadikannya agen penting dalam penyebaran biji tanaman hutan seperti mahoni dan pala. Meskipun bulu hiasnya sering digunakan dalam upacara adat, populasi cendrawasih raggiana tetap stabil dan dikategorikan sebagai least concern oleh IUCN. Namun, tekanan dari perburuan dan hilangnya habitat akibat deforestasi tetap menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Masket trogon, Trogon personatus. Trogon bertopeng adalah burung berukuran sedang dari keluarga Trogonidae yang menghuni hutan pegunungan lembab di Amerika Selatan, terutama di wilayah Andes dan Venezuela. Burung ini dikenal karena penampilannya yang mencolok dan perbedaan warna antara jantan dan betina. Jantan memiliki kepala, dada atas, dan punggung berwarna hijau mengilap, dada bawah dan perut merah cerah yang dipisahkan oleh pita putih sempit, serta lingkar mata merah mencolok. Betina berwarna coklat di bagian atas, dengan dada dan perut merah muda hingga merah, serta lingkar mata putih sebagian. Panjang tubuh burung ini sekitar 27 cm dengan berat sekitar 56 gram. Terdapat 8 subspesies yang diakui, masing-masing dengan variasi warna dan distribusi geografis yang berbeda. Habitat alaminya berada pada ketinggian antara 1.200 hingga 3.300 meter di atas permukaan laut. Trogon bertopeng sering ditemukan bertengger diam di cabang pohon, memakan buah-buahan dan serangga. Untuk berkembang biak, burung ini menggali lubang sarang di batang pohon yang membusuk secara vertikal. Meskipun menghadapi ancaman dari perusakan habitat, trogon bertopeng masih tergolong sebagai spesies dengan status konservasi least concern menurut IUCN. Populasinya dianggap stabil dengan persebaran yang luas di berbagai jenis hutan pegunungan. Blue-footed booby, Sula nebousi. Bubi kaki biru adalah burung laut yang mudah dikenali berkat kakinya yang berwarna biru cerah. Spesies ini menghuni wilayah tropis dan subtropis di Samudra Pasifik bagian timur, mulai dari Teluk California di Meksiko hingga pesisir Peru. Sekitar setengah dari populasi berkembang biak di Kepulauan Galapagos. Nama bubi berasal dari bahasa Spanyol bobo, yang berarti bodoh atau ceroboh, merujuk pada gerakan kikuk burung ini saat berada di darat.
Ciri khas utama burung ini adalah kakinya yang berwarna biru mencolok, hasil dari pigmen karotenoid yang diperoleh melalui konsumsi ikan segar. Warna kaki ini memainkan peran penting dalam ritual kawin, di mana jantan akan memamerkan kakinya dengan mengangkat dan menurunkannya secara bergantian untuk menarik perhatian betina. Kecerahan warna kaki juga menjadi indikator kesehatan dan kondisi nutrisi burung tersebut. Bubi kaki biru berburu dengan cara menyelam dari ketinggian ke dalam air untuk menangkap ikan, seringkali berburu dalam kelompok. Mereka biasanya bertelur 1 hingga 3 butir, dengan penetasan yang tidak serempak, yang dapat menyebabkan perbedaan ukuran antar anak. Dalam kondisi kekurangan makanan, dapat terjadi persaingan antar saudara hingga salah satunya mati. Meskipun menghadapi ancaman seperti perubahan iklim dan gangguan habitat, populasi bubi kaki biru saat ini dikategorikan sebagai Least Concern oleh IUCN. Wire-crested Thorntail, Discosura populairi. Thorntail jambul kawat adalah salah satu burung kolibri paling mencolok dan langka yang menghuni hutan lembab di lereng timur Pegunungan Andes, khususnya di Kolombia Timur, Ekuador Timur, dan Peru Timur Laut. Burung jantan dewasa memiliki panjang sekitar 11,4 cm, termasuk ekor, dengan berat sekitar 2,5 gram, menjadikannya salah satu burung terkecil di dunia. Ciri khasnya adalah jambul tipis seperti kawat berwarna hijau mengilap di kepala, dan ekor panjang bercabang berwarna biru baja dengan bulu luar yang sangat sempit. Betina tidak memiliki jambul, dengan ekor yang lebih pendek dan hanya sedikit bercabang, serta memiliki garis putih mencolok di pipi, dan bagian bawah tubuh berwarna hitam dengan bercak putih di sisi tubuh. Spesies ini mendiami tepi dan bagian dalam hutan lembab, di ketinggian antara 500 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut. Mereka terutama mencari nektar di kanopi hutan, dengan preferensi pada bunga pohon inga, dan juga menangkap serangga kecil di udara. Meskipun tergolong sebagai spesies dengan status konservasi Least Concern oleh IUCN, habitat alaminya menghadapi ancaman serius akibat deforestasi intensif di wilayah Amazon. Populasinya dianggap langka dan terfragmentasi, dengan beberapa catatan pengamatan di Bolivia. Golden-breasted starling, Lamprotornis regius. Jalak dada kuning, juga dikenal sebagai jalak raja, adalah burung pengicau berukuran sedang yang berasal dari keluarga Sturnidae. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 35 cm dan dikenal karena bulunya yang berwarna cerah dan mengilap. Bagian kepala dan punggung atasnya berwarna hijau metalik, dada dan perut berwarna kuning keemasan cerah, sedangkan sayap, punggung, leher, dan ekor panjangnya berwarna biru ungu metalik. Iris matanya berwarna putih mencolok, dan paruh serta kakinya berwarna gelap. Kedua jenis kelamin memiliki penampilan serupa, sementara burung muda memiliki warna yang lebih kusam dibandingkan dewasa. Habitat alami meliputi wilayah Afrika Timur Laut, termasuk Somalia, Ethiopia, Kenya, dan Tanzania bagian utara. Menghuni padang rumput, sabana, semak berduri, dan hutan kering berduri. Biasa ditemukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 12 ekor. Jalak dada kuning bersifat monogami dan bersarang di lubang pohon, seringkali memanfaatkan lubang yang ditinggalkan oleh burung pelatuk. Dalam hal makanan, jalak dada kuning lebih banyak mengonsumsi serangga dan rayap, berbeda dengan jalak berwarna cerah lainnya yang cenderung memakan buah. Mereka menangkap serangga saat terbang dan menggali sarang rayap untuk mencari mangsa. Kadang-kadang, mereka juga memakan siput, laba-laba, krustasea, atau vertebrata kecil seperti kadal. Meskipun menghadapi ancaman dari perusakan habitat, populasi jalak dada kuning saat ini dianggap stabil dan dikategorikan sebagai Least Concern oleh IUCN. Wire-tailed manakin, Pipra filicauda. Manakin ekor kawat adalah burung kecil dari keluarga Pipridae yang menghuni hutan hujan tropis di Amazon Barat, termasuk wilayah timur Ekuador, Kolombia, Peru Utara, dan Brasil Barat Laut. Burung jantan dewasa memiliki penampilan mencolok dengan kepala merah terang, wajah dan bagian bawah tubuh berwarna kuning cerah, serta punggung dan sayap hitam. Ciri khasnya adalah 2 helai bulu ekor panjang dan tipis menyerupai kawat yang menjuntai ke belakang. Betina berwarna hijau zaitun kusam dengan semburat kuning di dagu dan dada, serta memiliki ekor yang lebih pendek dan tanpa kawat. Spesies ini mendiami hutan dataran rendah yang lembab, terutama di dekat aliran sungai dan hutan sekunder tua. Manakin ekor kawat dikenal karena perilaku kawinnya yang unik, di mana jantan berkumpul di area tertentu, dan melakukan tarian yang terkoordinasi untuk menarik perhatian betina. Tarian ini melibatkan gerakan cepat dan sinkron antar jantan, menunjukkan tingkat kerjasama sosial yang tinggi dalam konteks kompetisi seksual.
Meskipun habitatnya menghadapi tekanan dari deforestasi dan fragmentasi hutan, manakin ekor kawat saat ini dikategorikan sebagai spesies dengan status konservasi Least Concern oleh IUCN. Populasinya dianggap stabil dan tersebar luas di wilayah Amazon Barat. Chestnut Ear Aracari, Pteroglossus castanotis. Aracari telinga coklat adalah burung berukuran sedang dari keluarga toucan, Ramphastidae, yang mendiami hutan hujan tropis di Amerika Selatan, khususnya di Brasil, Bolivia, Paraguay, dan Argentina. Burung ini memiliki panjang tubuh sekitar 43 hingga 47 cm dan berat antara 220 hingga 310 gram. Ciri khasnya meliputi kepala hitam, area telinga berwarna coklat kemerahan, punggung dan ekor hijau tua, serta dada kuning dengan satu pita merah melintang. Paruhnya yang besar berwarna coklat tua dengan garis kuning oranye di sepanjang mandibula atas, dan mata berwarna putih dikelilingi oleh kulit wajah berwarna biru keabu-abuan. Spesies ini biasanya ditemukan di tepi hutan dan hutan sekunder, seringkali dekat dengan pemukiman manusia dan kebun. Mereka hidup dalam kelompok kecil dan dikenal aktif mencari makanan di tajuk pohon. Makanan utamanya adalah buah-buahan, tetapi mereka juga mengonsumsi serangga dan terkadang telur atau anak burung lain. Aracari telinga coklat bersarang di lubang pohon, seringkali memanfaatkan lubang yang ditinggalkan oleh burung pelatuk. Betina biasanya bertelur antara 2 hingga 4 butir, dan kedua induk berbagi tugas dalam mengerami telur serta merawat anak-anaknya. Meskipun menghadapi ancaman dari deforestasi dan hilangnya habitat, spesies ini saat ini dikategorikan sebagai risiko rendah oleh IUCN, menunjukkan populasi yang relatif stabil.